Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-21. Mari saya ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dan membuka Alkitabnya dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta suatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Namun hari ini kita akan coba membahas bersama secara ringkas dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 saja, tentang iman yang memenangkan dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maksud surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 hari ini menjelaskan kepada kita bahwa iman kita mengalahkan dunia. Tujuan Yohanes mengirimkan surat pada jemaat ini adalah untuk mengingatkan setiap mereka agar tidak terpengaruh terhadap ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu. Karena pada masa itu, guru-guru palsu tersebut tidak mengakui Yesus telah datang dalam daging dan bahwa ia adalah anak tunggal Allah. Maka Yohanes ingin menjelaskan dasar kehidupan orang Kristen dan persekutuan yang benar. Dan juga Yohanes ingin setiap orang percaya dalam teks ini dapat diartikan semua orang atau siapapun tanpa terkecuali yang percaya atau dengan iman yang kuat dan yakin bahwa Yesus, yaitu Kristus, adalah penyelamat yang diurapi berasal dari Allah. Adalah mutlak
untuk percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, maka seorang lahir dari Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus bukanlah hasil renungan manusia. Perumusan manusia terhadap keilahian Yesus bukan karena kemampuan manusia. Hal ini karena karya Allah telah bekerja di dalam hidup seorang tersebut. Sedangkan kalimat mengasihi Dia yang melahirkan dan mengasihi Dia yang lahir daripadanya dapat diartikan kita harus mengasihi Allah yang melahirkan dan juga harus mengasihi Yesus yang memiliki kesetaraan atau kesatuan dengan yang melahirkan setiap orang yang percaya kepadanya secara rohani. Sementara frasa percaya kepada Yesus Kristus adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang memiliki iman karena sudah melihat kasih Allah. Yesus yang diurapi Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya adalah hal yang penuh makna bagi setiap orang berdosa, yaitu makna yang memberikan pengharapan baru bagi manusia. Sebab manusia yang berdosa tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri kecuali menerima dan percaya kepada Yesus Kristus yang diurapi oleh Allah sebagai jalan untuk mendapatkan keselamatan. Maka percaya kepada Yesus harus memiliki dasar. Sebab identitas Yesus yang dipercayai setiap orang percaya harus benar-benar dimengerti dengan baik. Manusia tidak memiliki andil sedikit pun dalam keselamatan yang Allah nyatakan. Semua dikerjakan oleh kehendak kudus Allah melalui Yesus Kristus yang berasal dari Allah. Dan setiap orang yang percaya kepadanya harus tinggal dalam kasih, sebagaimana kasih itu sudah Allah nyatakan bagi manusia. Sebab kasih itu dimiliki setiap orang percaya sebagai hasil dari keselamatan yang diperoleh dari percaya kepada Yesus Kristus. Dan kasih itu tidak hanya kepada Yesus atau Allah, melainkan kepada kedua, baik kepada Allah maupun kepada Kristus. Sebab Yesus dan Allah adalah satu. Sebab Yesus berasal dari Allah, Dia kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dapat kita pelajari sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini? Pelajarannya adalah dari renungan hari ini bahwa sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan yang benar, orang Kristen dituntut untuk menjadi saksi tentang kebenaran tersebut dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Dalam merealisasikan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan ada hambatan-hambatan yang sifatnya eksternal dan internal. Namun meskipun demikian, sebagai orang beriman harus tetap melangkah dengan iman dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya sambil taat kepada setiap hal yang harus dikerjakan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Meskipun ada banyak hal yang bertentangan. Pertentangan yang ada tersebut sanggup Tuhan ubahkan untuk kembali kepada esensi utama yang Tuhan kehendaki. Yang penting harus selalu ada iman. Maka renungan firman Tuhan hari ini yang sudah kita renungkan bersama mengingatkan dan menguatkan kita semua bahwa setiap individu yang mengimani Yesus sebagai Kristus yang lahir dari Allah dan mengimani Ia yang melahirkannya tidak lagi sama dengan dunia ini. Setiap orang yang beriman adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru, yang tidak terikat dengan kuasa dosa, namun hidup di dalam kuasa untuk menaklukkan dosa. Orang yang beriman akan tinggal dalam kasih, dan orang yang tinggal dalam kasih akan hidup dalam perintah-perintah baru, yaitu suatu perintah yang berasal dari Allah dan yang tidak mengikatkan diri kepada hal-hal duniawi. Sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, ketika melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, perintah-perintah tersebut bukan hal yang berat jika memiliki iman dan memusatkan pikiran serta kehendak untuk melakukan setiap hal yang memuliakan Allah saja. Namun yang membuat perintah-perintah itu menjadi berat adalah masih adanya keterikatan dengan kuasa dosa. Kurangnya iman dan melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut tanpa didasari oleh kasih. Oleh sebab itu, mari menjalani hidup dalam ketekunan, mempertahankan iman yang murni dan berusaha
untuk taat dalam kehidupan yang Allah kehendaki, yaitu di dalam kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami semua belajar untuk terus bertekun mempertahankan iman kami di dalam Tuhan Yesus. Dan pimpin kami ya Tuhan untuk terus taat dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami semua terus menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.